Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Nurhaliza Kusuma dari program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini akan melanjutkan presentasi materi mengenai perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui apa itu teori Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky yang merupakan seorang psikolog sekaligus tokoh pendidikan berpendapat bahwa perkembangan itu dilihat dari sisi sosial yang artinya perkembangan kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan, sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. Artinya, anak-anak dapat membangun pengetahuannya dari belajar melalui orang dewasa atau guru, tidak semata-mata dari benda atau objek saja, karena menurutnya kognitif anak-anak itu tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Teori ini menekankan tentang kebudayaan sebagai faktor penentu bagi perkembangan individu. Diyakini bahwa hanya manusia yang dapat menciptakan kebudayaan, dan setiap anak manusia itu berkembang dalam konteks kebudayaannya. Kebudayaan memberikan dua kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Pertama, anak memperoleh banyak sisi pemahamannya, dan kedua, anak memperoleh banyak cara berpikir atau alat-alat adaptasi intelektual. Menurut teori Vygotsky, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif. Menurutnya itu adalah yang pertama, ada sosiokultural, yang dimana penekanan teori Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif. Peran kebudayaan dan masyarakat banyak menekankan peran orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan memahami dunia luar dan memastikan perhatian dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tidak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Menurut pemahaman lain tentang teori Vygotsky ialah sebuah perkembangan pemikiran anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam konteks budaya di mana ia dibesarkan. Studi Vygotsky berperan dan fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan. Di dalam konsep teori yang dikembangkan oleh Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan sosiokultural atau yang dikenal dengan revolusi sosiokultural, terdapat hukum genetik tentang perkembangan genetik atau genetic law of development dan zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development dan juga mediasi. Kemudian berikut ini adalah penjelasan mengenai perkembangan revolusi sosiokultural, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development, di mana artinya adalah kemampuan seorang anak berkembang melalui dua tataran. Yang pertama tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan yang kedua tataran psikologis dalam diri orang yang bersangkutan. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang dimana perkembangan kemampuan dapat dibedakan menjadi 2 tingkat. Pertama, perkembangan aktual kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kedua, perkembangan potensial kemampuan seseorang untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Kemudian ada tahap kedua, yaitu perkembangan bahasa. Bagi anak, bahasa itu menjadi salah satu kompetensi mendasar yang harus dipahami dan dikuasai. Sebab itu, Vygotsky lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembangan kognitifnya. Baginya, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Awalnya, satu-satunya fungsi bahasa adalah komunikasi. Bahasa dan pemikiran berkembang sendiri, tetapi selanjutnya anak mendalami bahasa dan belajar menggunakannya sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah. Penguasaan bahasa yakin bahwa anak dari berbagai konteks. Dengan demikian, proses pembelajaran bahasa biasanya memerlukan lebih banyak dukungan dan keterlibatan dari pengasuh dan guru. Suatu peran lingkungan yang membangkitkan rasa ingin tahu dalam penguasaan bahasa pada anak kecil disebut mothers,
yakni cara ibu dan orang dewasa sering berbicara pada bayi dengan frekuensi dan hubungan yang lebih luas daripada normal. Dan dengan kalimat-kalimat sederhana, anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat berfokus pada pemikiran mereka sendiri. Vygotsky mengemukakan bahwa bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Menurutnya pula, ada hubungan yang jelas antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif itu sendiri. Adapun ia menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa. 3 tahap perkembangan tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada social speech atau external speech, terjadi pada usia 3 tahun. Pada tahap ini, bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Yang kedua ada egocentric speech, terjadi dari usia 3-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga ada inner speech, yang terjadi dari usia 7 hingga dewasa, merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu atau setiap seseorang telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Inner speech atau bahasa lainnya adalah bahasa batin. Kemudian yang terakhir ada tahapan zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat di atas dalam poin sosiokultural, ZPD dijelaskan secara rinci dan luas disampaikan oleh Tharp dan Gallimore yang dikutip oleh Yohannes bahwa tingkat perkembangan ZPD menitik beratkan pada interaksi sosial dan dapat memudahkan perkembangan anak. Vygotsky mengajukan teori yang dikenal dengan istilah Zone of Proximal Development atau ZPD, yang merupakan dimensi sosiokultural yang penting sebagai dimensi psikologis. Nah, adapun tingkat perkembangan yang dimaksud terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama atau more dependence to other stage. Tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Lalu kedua ada tahapan keduanya adalah less dependence external assistance stage, di mana tahap di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance atau lebih banyak anak membantu dirinya sendiri, self-assistance. Lalu tahap ketiga ada internalization dan automation stage. Tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang lebih matang. Dan yang keempat adalah the automation stage, tahap di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik, dan berulang-ulang. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut dengan the automation sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.